Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafah walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu uljima yaumal qiyamati yaljamu minan nar. Yaljamu minan nar. Wa qala aidan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stiqlal Falah Bogor. Ya, ini masih di subjek, masih di mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, ya sedikit review terkait dengan media dan juga sumber pembelajaran. Ini menjadi hal yang penting, ya, bagaimana media ya sebagai wasilah atau sebagai sarana ya dalam pembelajaran itu tentu saja menjadi sarana, ya, menjadi wasilah, menjadi media dalam proses pembelajaran atau transfer ilmu pengetahuan dan juga experience, ya. Sementara sumber pembelajaran berarti bagaimana pembelajaran itu juga memiliki sumber-sumber yang memang dijadikan sebagai asal, ya, dari pembelajaran, terutama nanti oleh guru dan juga oleh peserta didik, ya. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Ini saya yakin semua sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang beriman di antaramu dan juga orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ya itu adalah salah satu dari sebab diangkatnya derajat atau ditinggikannya derajat seseorang, ya, sehingga kemudian ya dengan kita belajar insya Allah akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan itu menjadi asbab bagi diangkatnya ya ditinggikannya derajat kita insyaallahu taala. Salah satu indikator juga bahwa derajat seseorang itu diangkat itu ya dia memiliki ilmu pengetahuan, juga dia mampu untuk mengajarkannya kepada orang lain. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru mislu, ya. Jadi siapa saja yang meninggalkan ataupun juga mengajarkan ya sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala dari orang yang mengerjakannya, ya. Kemudian secara lebih spesifik sebenarnya terkait dengan media sosial, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram ladzi 'allama bil qalam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan ya bil qalam dengan wasilah
al-qalam atau pena. Nah, ini banyak tafsirannya gitu ya. Nah, kemudian juga sebagai motivasi juga bahwa kita itu harus belajar. Alhamdulillah ya, sore begini tadi ada yang hujan petir di Bogor juga, ada yang hujan deras juga gitu ya, ada yang dari bau-bau juga ini ya, di jauh-jauh gitu. Jadi kita belajar bersama. Mudah-mudahan ini salah satu dari pelaksanaan ya firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-122, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Ya, tidak layak atau tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang untuk berjihad ya. Dikatakan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun ya liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum awaliyundiru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdarun ya. Maka mengapa tidak pergi dari tiap golongan di antara mereka itu beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan ya tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ini juga sebenarnya salah satu dari keutamaan ilmu, spesifiknya adalah di prodi kita yaitu pendidikan agama Islam ya. Kemudian masih terkait juga dengan keilmuan ya, dikatakan ini hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi ya, Rasul SAW bersabda ya, su'ila ya, siapa saja yang ditanya ya an ilmin tentang ilmu ya, kemudian dia mengetahuinya tetapi dia katamahu, dia itu menyembunyikan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan dikendalikan. Maka kalau ia dikendalikan di hari kiamat dengan kendali terbuat dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sebenarnya terkait dengan semangat untuk kita terus belajar dan juga mengajarkan, yaitu proses dari pembelajaran. Dan demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Nabi SAW ya, yaitu riwayat Baihaqi, dikatakan kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu ya, orang yang alim, atau muta'alliman, atau orang yang belajar ya. Insya Allah kita termasuk orang yang belajar, atau mustamian, atau orang yang mendengarkan ilmu ya, ataupun muhibban, dan juga yang mencintai ilmu itu ya. Dan jangan engkau menjadi orang yang kelima, yaitu yang celaka, yaitu orang-orang yang dia itu tidak peduli dengan ilmu pengetahuan. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu adalah dengan mengajarkannya ya, dan mengajarkan nanti yang lebih efektif itu adalah dengan menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran. Baik, kenapa ya sumber belajar dan media pembelajaran itu penting? Ya, kita pahami bahwa kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi itu menjadikan media itu menjadi sarana ya dalam proses pembelajaran yang penting untuk kita perhatikan saat ini ya. Nah, kita sudah menggunakannya ini ya. Jadi menggunakan Google Meet ini adalah media. Nah, belajar dengan memanfaatkan media dapat mempermudah guru melakukan pembelajaran ya, sehingga tujuan belajar yang berkaitan dengan terjadinya perubahan tingkah laku, baik yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan maupun sikap, dapat dicapai ya, minimal yang kognitifnya, pengetahuannya gitu ya. Jadi dengan media ini diharapkan ya tujuan dari proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik ya, sehingga tujuannya dapat tercapai. Tujuannya apa? Ya memberikan pemahaman, memberikan skill, baik itu soft skill ataupun hard skill kepada peserta didik ya. Nah, dalam hal ini berarti media itu penting, termasuk nanti juga adalah metodenya. Nah, pemerolehan pengetahuan dan keterampilan ya, perubahan-perubahan sikap dan juga perilaku dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya ya kan. Jadi dengan belajar ini otomatis otomatis yang lalu itu akan tersambung dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Oh iya, kita belajar tentang media pembelajaran, kita sudah banyak tuh kemarin ya, baik itu yang visual, yang audio ataupun audio visual, sampai kepada yang terakhir itu tentang menggunakan artificial intelligence atau menggunakan juga AI ya, ataupun juga aplikasi-aplikasi yang ada di komputer ini ya. Jadi kenapa kita itu mengembangkan ya media
pembelajaran dan juga sumber belajar itu penting ya karena memang kebutuhan ya akan hal itu terutama terkait dengan perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi, kemudian juga perilaku dari siswa yang berubah, yang berbeda dengan peserta didik pada masa lalu, dan juga yang lebih penting adalah untuk ya mencapai dari tujuan pembelajaran itu sendiri, ya kan? Jadi ketika kita misalnya kita fokus di PAI ya, PAI ketika kita mengajarkan tentang sejarah peradaban Islam misalnya gitu ya, maka kemudian ketika peserta diajak untuk misalnya ya menonton film tentang Sirah Nabawiyah, misalnya Ar-Risalah misalnya, maka siswa itu akan lebih mudah untuk berimajinasi ya. Ya buku juga sama kan, buku media ataupun juga sumber ya. Jadi itu juga bisa digunakan juga buku, kemudian juga misalnya juga termasuk juga video, animasi, gambar ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah kenapa pentingnya pembahasan terkait dengan sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi sebelum kita mengembangkan otomatis kan harus tahu dulu nih bagaimana ya atau kenapa juga ya media belajar dan sumber pembelajaran itu perlu dikembangkan. Nah, ini nanti akan jadi sesi yang berikutnya terkait dengan evaluasi lisan mata kuliah ini. Ya, baik, berikutnya. Jadi kalau yang disebut dengan media, saya yakin semua sudah paham semuanya bahwa media itu ya dari kata-kata bahasa Latin ya, artinya itu adalah perantara atau pengantar. Sebenarnya dia masuk ke dalam bahasa juga media, ya media itu artinya pengeras suara, artinya ya alat yang digunakan untuk mengeraskan suara media ya. Tapi kalau menjadi media itu artinya ya media ya, media massa, mass media. Kemudian nanti ada bentuk camanya adalah medium ya, artinya itu perantara atau pengantar. Jadi ketika kita itu melalui sesuatu itu adalah media. Ya, media. Jadi ketika kita ingin mengajar, kemudian ternyata kita mengajar itu tidak secara langsung menggunakan ya alat yang lainnya, maka itu adalah media. Kita menggunakan papan tulis, ya kita menggunakan spidol, kita menggunakan mungkin dulu itu kapur, ya kita menggunakan proyektor, kita menggunakan misalnya layar sentuh gitu ya, menggunakan misalnya juga buku yang paling sederhana LKS itu adalah media pembelajaran ya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa media itu adalah perantara ataupun pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan, ya kan? Ya, jadi dia menjadi perantara. Jadi media. Nah, kalau Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan, ya Association and Education and Communication Technology, Association of Education and Communication Technology di Amerika ini memberikan batasan bahwa yang namanya media itu adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Ya, yang digunakan, makanya ada media cetak, media elektronik, media online, gitu ya, itu adalah media. Artinya adalah perantara. Nah, ya jadi batasannya kalau menurut IECT ini adalah ya segala bentuk saluran ataupun segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan atau menyampaikan pesan dan juga informasi. Jadi itu adalah media. Makanya mungkin ada billboard, ada brosur gitu ya, semuanya itu adalah media. Ya. Bahkan mungkin bisa jadi sesuatu yang ada pada diri kita itu juga sebenarnya juga media juga gitu ya, atau mungkin sign atau tanda sebenarnya ya. Baik, kemudian KIK ini menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Ini lebih spesifik dalam pembelajaran. Jadi segala hal yang menjadi media, wasilah atau perantara siswa untuk belajar, maka itu disebut dengan media pembelajaran ya. Terus mungkin yang jalan-jalan gitu ya, ketika jalan-jalan misalnya ke wisata religi misalnya gitu ya, nah itu kan itu adalah salah satu jadi metode ataupun juga model ataupun juga media dalam pembelajaran ya. Sementara Briggs berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar
Ini mungkin dulu ya, jadi sudah cukup lama sehingga menyebutnya itu dengan segala alat fisik. Padahal sebenarnya ya tadi bukan hanya alat fisik saja, tetapi yang non fisik ya, software ya, aplikasi ya, termasuk juga ini kita menggunakan Google Meet atau mungkin Zoom ya, dan yang lainnya itu juga termasuk dari media dalam pembelajaran. Ya, jadi kalau segala bentuk alat fisik ya fisik dan non fisik tentu saja, karena nggak semua sekarang itu fisik ya. Oke, itu adalah pengertian dari media ya. Kemudian yang lain banyak juga, misalnya National Education Association juga menyatakan bahwa media itu adalah bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Jadi benda-benda yang dijadikan untuk media komunikasi ya, baik itu cetak, audiovisual ataupun juga ya peralatan yang berarti tadi yang disebut dengan yang istilahnya itu hardware-nya lah ya. Hardware-nya itu juga adalah media. Nah, jadi kalau kita lihat media pembelajaran itu berarti bisa jadi kalau zaman dulu tuh ada buku, ya bu, zaman sekarang masih buku ya, ada buku, kemudian ada tape recorder, ada kaset, video, kamera, ya zaman video recorder, ada film, ada slide, ya gambar bingkai misalnya, ada foto, gambar, grafik, televisi, dan juga komputer, itu termasuk ke dalam media karena dia menjadi wasilah. Nah, berbagai kebutuhan tersebut biasanya menyeratkan hal yang sama, yaitu segala yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Ya. Jadi nanti ada unsur yang karena kan kita tahu ya kemarin tentang prinsip pengembangan itu kan harus ada istilahnya itu analisisnya. Ya ini menarik nggak nih, akan digunakan atau tidak nih, bisa dipahami atau tidak nih ya. Itu adalah terkait dengan dengan media ya, media pembelajaran. Nah, manfaatnya apa? Ini yang penting. Jadi saya yakin semua juga tahu kenapa sih kita harus menggunakan media pembelajaran atau media belajar. Ya jelas, yang pertama adalah memperjelas dari penyajian pesan agar pesan tidak terlalu bersifat verbalistis gitu kan ya. Kalau kita sama lah kayak saya itu ngomong terus ya capek gitu. Guru juga sama kan ya, yang ini jadi guru kan kalau ngomong terus itu ya capek gitu ya. Jadi ya capek nggak apa-apa gitu, tapi kadang nggak nyampe, udah bosan anak-anak kalau dengerin terus gitu. Ini juga sama nih, makanya nanti saya batasin ya, lebih kurang tinggal 10 menit lagi ya. Jadi kita batasi untuk menjelaskan, karena dengerin doang ada yang ngantuk lah gitu ya, aduh nggak konsentrasi gitu dan sebagainya ya. Jadi manfaatnya adalah memperjelas penyajian pesan, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan juga daya indera. Ya kan lah ya, mungkin mohon maaf mungkin ada pendengarnya yang kurang atau mungkin ya tadi sambil ngantuk agak terlewat gitu, jadi ya nggak konsentrasi full gitu ya. Nah ini bisa mengatasi keterbatasan tersebut ya, termasuk juga ruang dan waktu kayak sekarang ya, ada yang di Bekasi, ada yang di Bau-Bau, ada yang di mana ya, di Batam gitu ya, atau di mana gitu ya. Nah itu ternyata bisa diatasi dengan media pembelajaran. Kemudian ya media pendidikan secara tepat dan berfungsi itu dapat diatasi sikap pasif siswa serta menimbulkan kegairahan belajar ya kan. Jadi kalau dengerin aja gitu ya bosen lah anak-anak gitu ya, pasti bosen gitu ya. Maka harus ada media yang bisa digunakan untuk misalnya meningkatkan minat ya, dan juga menstimulus ya belajar dari siswa. Jadi memberikan perasaan yang sama, menyamakan pengalaman dan menyamakan persepsi ya kan. Jadi ketika tadi kalau sejarah misalnya sekarang gantian ke fikih misalnya, ya kita mau mengajarkan anak itu peserta didik itu tata cara sholat ya. Nah, sholat kan bisa ngomong aja udah teori ya, tapi kan nggak efektif, harus ada prakteknya. Oh harus ada dulu contohnya, bagaimana kalau pakai animasi dan sebagainya itu akan lebih mudah ya. Kalau mau kan berarti oh yaudah gurunya ngajarkan cara sholat ya, boleh aja gitu ya, nggak ada masalah, itu juga media yang bagus. Tapi kalau mamanya dia lupa di rumah, gurunya di situ saja, oh berarti harus pakai video nih, di video kan. Nah sudah video itu berarti itu sudah media ya. Jadi memberikan perasaan yang sama, menyamakan pengalaman dan menyamakan persepsi. Oh tata cara sholat itu begini, tata cara wudhu itu begini, kemudian nanti haji itu begini, dan seterusnya ya. Nah ini adalah manfaat dari media pembelajaran. Yang berikutnya, jadi fungsi dari media visual ya. Jadi fungsi itu apa? Sebagai atensi, artinya
memberikan stimulus tadi ya, perhatian ya kepada peserta didik agar peserta didik itu bisa lebih perhatian. Yang kedua afektif ya, yang ketiga adalah kognitif. Jadi dia menstimulus dari panca indera ya, dari kecerdasannya, dari sisi afektifnya, dari sisi kompensatorisnya gitu. Jadi dari sisi berbagai sisi itu akan kelihatan, oh iya, kelihatan nih ada medianya, ada gambarnya, ada filmnya, ada geraknya. Itu kan akan menstimulus ya. Nah, kemudian jadi media pembelajaran ini berfungsi ya, atensi itu menarik ya, mengarah perhatian siswa untuk konsentrasi kepada isi pembelajaran ya kan. Jadi karena kelihatan, oh iya nih begini gitu. Jadi dia akan menstimulus atau merangsang siswa itu. Nah, biasanya ya berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan menyertai teks materi pembelajaran. Ini zaman dulu atau HP, saya ingat waktu S1 masih ada itu ya. Sekarang udah nggak ada, kita pakai proyektor sekarang, kita pakai layar lebar gitu, bahkan sudah sebagian pakai layar sentuh gitu ya. Nah, kemudian ke depan itu bisa lebih pakai 3D lagi gitu, sehingga akan lebih menarik ya. Kemudian media juga berfungsi afektif ya. Ini dilihat dari bagaimana siswa itu belajar membaca teks yang bergambar ya. Jadi gambar atau lambang visual itu dapat menggugah emosi dan juga sikap dari siswa. Jadi afektif itu kan merubah sikap gitu ya. Misalnya nih ya, tentang Palestina misalnya, kalau kita dengar kan ya biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita gambarkan, kita melihat bagaimana penderitaan rakyat Palestina, misalnya ada gambar anak kecil yang berlumuran darah misalnya gitu ya, kan itu kan kita merubah, oh iya kasihan ya ininya ternyata begitu. Jadi ada fungsi efektifnya. Sementara fungsi dari kompensatoris itu adalah memberikan konteks yang memahami teks ya, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali ya. Jadi karena ini sebagian itu adalah teks ya, media misalnya, ataupun juga gambar gitu ya, atau film gitu ya, slide gitu ya, maka itu akan ya meningkatkan ya. Jadi meningkatkan dari mungkin ada beberapa sadik yang mengalami kurang ya dalam pendengarannya, mungkin dalam istilahnya itu memahaminya gitu ya, sehingga dengan gambar itu akan ada fungsi kompensator. Nah, kemudian kita merujuk kepada Camp and Dayton dalam Tadiman 1990 itu, bahwa media pembelajaran itu fungsinya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah memotivasi minat atau tindakan, tadi afektifnya, kemudian menyajikan informasi jelas yang memberikan informasi yang benar, kemudian juga memberi instruksi ya, memberi instruksi, sehingga fungsi ini melalui teknik misalnya drama atau hiburan ya, kemudian juga bisa melalui informasi di hadapan kelompok siswa gitu ya, atau juga menggunakan media pembelajaran yang di situ melibatkan siswa baik dalam istilahnya itu mental, baik dalam mental maupun dalam bentuk aktivitas nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi ya. Jadi ini pentingnya dari ataupun fungsi ya dari media pembelajaran. Oke, kemudian yang berikutnya, jadi kan pembelajaran itu akan lebih menarik ya, menarik perhatian siswa itu ketika memang menggunakan media ya. Kemudian juga bahan pembelajaran juga akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi nanti metode mengajar yang variatif itu biasanya itu akan mengandalkan bukan hanya yang sifatnya itu verbal ya, hanya ucapan saja gitu, hanya ceramah gitu ya, hanya lecturing saja, tetapi berbagai pendekatan. Kalau ceramah terus ya ini bosen, ini udah mulai bosen juga nih ketika belum menit lebih ya, dikit lagi ya. Nah, kemudian siswa juga dapat melakukan banyak kegiatan belajar seperti sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan yang lainnya. Nah, itu termasuk juga nanti memberikan argumentasi. Tenang dikit lagi ya. Nah, kita nanti akan berikan argumentasi. Nah, kemudian jenis media, ini kan sudah banyak banget ya, media cetak, media elektronik, ya media yang sifatnya teknis, ada yang non teknis, itu sudah kelihatan tuh. Non teknis misalnya papan tulis, magnetis, gambar, bagan, cat, gulungan, scroll, kartu pengingat, flashcard atau foto dan kartun. Sementara yang sifatnya project teknis ini slide, transparansi film, bila film, ya videotape, kalau sekarang ya file berarti gitu ya.
Nah itu ini merujuk kepada pendapatnya Chelsea dan Mursi ya dalam Van Els ya. Kemudian juga kalau Sadiman 90 menyebutkan media pembelajaran itu karakteristiknya itu adalah grafis ya, kemudian juga media audio, kemudian proyeksi diam ya. Grafis, media audio dan proyeksi diam ini penjelasannya cukup panjang. Jadi grafis itu terkait dengan apa? Dengan misalnya itu gambar ya kan, gambar ya, grafis ya. Nah, kemudian juga foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta dan globe, papan flanel dan juga papan buletin. Pokoknya yang kelihatan lah oleh mata gitu ya, itu adalah media ya. Penjelasannya cukup panjang terkait dengan gambar foto, kemudian sketsa, kemudian juga diagram. Itu kan biasanya untuk menjadikan itu pembelajaran itu lebih mudah ya. Kalau di level perguruan tinggi itu biasanya pasti kelihatan, oh bagaimana sih sebenarnya tingkat misalnya kualitas keberagaman siswa MTS nih di Kabupaten Bogor misalnya gitu ya, maka akan kelihatan tuh. Jadi lebih mudahnya kalau baca itu kan panjang, maka harus ada grafis ya, harus ada bagan dan lain sebagainya, atau mungkin chart gitu ya, itu bisa juga ya. Kemudian juga ini grafik ya, grafik cukup panjang nih kayak gini ya. Jadi intinya sebenarnya tadi ke sini yaitu bagaimana proses pembelajaran itu melalui media yang namanya gambar foto, kemudian sketsa, kemudian diagram, kemudian bagan, kemudian grafik, ada kartun, poster, peta, globe, papan flanel dan juga papan buletin. Ini yang media grafis ya. Kemudian yang berikutnya ada juga media audio, ini saya rasa juga udah paham juga ya. Audio itu kan juga bisa menjaga terutama nanti bahasa ya. Jadi ada biasa menggunakan audio, walaupun kalau dengan gambar juga kan cukup bagus belajar misalnya tajwid ya, ataupun taksin itu kan suara, jadi dia harus mengikuti. Kalau ada gambarnya itu akan lebih sempurna lagi ya. Ada proyeksi diam, ini terkait dengan misalnya itu adalah apa, slide gitu ya, kemudian juga film bingkai ya, ada film rangkai strip gitu ya, atau proyektor, aku udah nggak ada sekarang ya, ataupun proyeksi mikro. Jadi yang memang dia itu ya diem gitu, tapi dia akan memancarkan dan sebagainya. Itu adalah media proyeksi ya. Nah, yang paling penting adalah dalam proses pemilihan media. Di sini ada beberapa hal nih. Yang pertama adalah jelas bahwa setiap media itu pasti dia memiliki apa kelebihan dan kekurangan. Jadi mana nih yang akan digunakan itu kan pada masing-masingnya. Yang kedua juga penggunaan beberapa macam media bervariasi itu juga penting, itu juga perlu gitu ya. Makanya nanti ada namanya tadi itu apa, audio visual atau multimedia yang paling gampangnya ya. Jadi multimedia itu di apa mudah ya, agar memudahkan. Jadi tidak hanya satu. Kalau suara saja kayaknya nggak mungkin. Kalau gambar tanpa suara juga kayaknya nggak mungkin juga. Ya, kemudian bervariasi itu akan lebih bagus. Dan juga pastikan bahwa penggunaan media itu memperlakukan siswa secara aktif ya, jangan sampai ketika menggunakan media proyektor misalnya justru mahasiswa itu diem ngeliatin aja gitu ya, itu tidak bagus ya, kurang bagus ya. Minimal nanti bisa berkomentar lah siswanya gitu ya, atau peserta didiknya itu. Nah kemudian sebelum menggunakan media itu ya harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pembelajaran. Ini terutama nanti di ya RPP ya, kalau di pendidikan dasar dan menengah. Jadi RPP itu harus ada, oh media yang digunakan apa, papan tulis, LKS, buku daras, buku ajar, atau mungkin juga proyektor, atau mungkin juga layar sentuh atau layar lebar gitu ya, atau mungkin juga apa TV besar dan lain sebagainya. Itu dimasukkan ke RPP, jangan lupa ya. Kemudian hindari penggunaan media yang hanya dimaksudkan sebagai selingan ya. Jadi yang namanya media pembelajaran itu ya memang dia include masuk dan digunakan. Jadi bukan hanya selingan itu hanya cuma sekilas, tidak, tapi dia masuk ke dalam RPP. Dan juga harus nanti dilakukan persiapan yang cukup sebelum penggunaan media, ya kan ya. Misalnya banyak nih di sekolah-sekolah mungkin ya ada yang dia itu menggunakan proyektor, tapi ternyata proyektor itu dia belum paten diletakkan di misalnya tiap ruangan gitu ya, sehingga kemudian ketika mau buat proyektor itu dia harus harus istilahnya itu minjem dulu, ngambil dulu di kantor misalnya, baru nanti dipasang, dicolokin, nah itu mengambil waktu ya, atau memerlukan waktu yang lebih gitu ya, sehingga ini sangat tidak disarankan. Jadi pastikan persiapannya itu jadi tidak mengurangi jam pembelajaran
ya. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan pemilihan dari media. Sedangkan sumber belajar ini terkait dengan media pembelajaran ya. Jadi di sini itu dipastikan bahwa sumber belajar itu adalah sumber bagian dari media pembelajaran, atau media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar. Dan adakah keterkaitan sumber belajar dan media pembelajaran? Maka misalnya Rahadi menyebutkan bahwa sumber belajar itu memiliki cakupan lebih daripada media pembelajaran. Ya, sumber belajar dapat berupa pesan ya di sini ya, ataupun juga orang ya, kemudian bahan, kemudian alat, teknik, dan juga latar lingkungan. Jadi beda ya antara media sebagai wasilah, sebagai perantara dengan sumber. Kalau sumber ya memang dari situ gitu ya. Misalnya seorang guru yang mengajar di kelas itu dia sebenarnya sumber belajar ya, kalau memang pengalaman dan juga experience-nya, ilmu itu dari guru itu ya. Tapi terkadang guru itu juga menjadi media ya, misalnya ketika seorang guru itu mengajarkan tentang akhlak misalnya gitu kan ya, tentang akhlak gitu kan, akhlaknya itu kitab-kitab buku tentang akhlak kan ada khusus gitu bukunya, kitabnya dan sebagainya. Nah, murid itu akan melihat oh gurunya seperti ini, jadi menjadi semacam prototipe ya, wasilah atau mungkin juga uswah lebih tepatnya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka pada diri guru itu juga harus ada yang namanya contoh teladan. Jadi ketika dia guru menjadi contoh teladan, berarti dia adalah sebagai media. Oh iya, gurunya juga belajarnya cukup bagus nih misalnya gitu ya. Nah, itu adalah dalam proses pembelajaran. Nah, pertanyaan paling pentingnya adalah terkait dengan nanti bagaimana ketika kita sudah tahu sumber belajar PA itu seperti ini, kemudian media belajar, media pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI adalah ini, maka bagaimana mengembangkannya? Nah, tentu saja kita sudah bahas di pertemuan yang lalu tentang mulai dari prinsip, kemudian juga kenapa, why-nya ya, kemudian how-nya ya. Jadi mulai dari kenapa harus dikembangkan, ya apa saja tantangan-tantangan dalam pengembangannya, apa saja kelebihan dan kekurangannya, kemudian juga bagaimana efektivitas penggunaan media tersebut ya. Nah, itu bagian dari media, termasuk step by step dalam penggunaan media tersebut. Nah, itu dari saya pertama terkait dengan pengembangan dari media pembelajaran atau media atau pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Intinya adalah bahwa dalam proses pembelajaran kita memerlukan adanya media sebagai sarana, wasilah untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Dalam proses pemilihan media pembelajaran tentu saja kita harus mempertimbangkan pada misalnya waktu ya, kemudian efektivitas, kemudian juga sarana dan prasarana ya, termasuk juga pendanaan keuangan dan juga minat dari peserta didik itu sendiri ya. Misalnya kita mau belajar ngajar nih tentang sejarah gitu ya, atau mungkin tentang fikih, atau mungkin tentang bahasa Arab gitu ya. Oh, ternyata kita pakai agar lebih lokalnya kelihatan, saya pakai wayang gitu misalnya gitu ya. Pakai wayang misalnya gitu. Wah, kayaknya anak-anak nggak interest tuh pakai wayang, kecuali wayangnya mungkin dibuat wayangnya yang pakai kertas sendiri, itu mungkin lebih menarik ya. Tapi kalau mamanya wayang dulu, kayak saya punya wayang juga nih ya, kayak gini nih wayang gitu ya. Punya wayang juga nih kan, kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan, kelihatan gini. Dia nggak cocok lah ya untuk apa sih anak sekarang gitu ya, nggak cocok, walaupun ya mungkin ada sih beberapa gitu, tapi kayaknya tidak, kurang ya, bukan tidak sih, kurang gitu ya. Atau mungkin menggunakan paling banyak proyektor ya, atau kalau zaman sekarang ya bagusnya pakai animasi, bahkan mereka bisa membuat animasi nanti masuk ke dalam metode pembelajarannya. Nah, itu terkait dengan bagaimana dari sumber belajar dan media pembelajaran. Nanti spesifiknya adalah di PAI, dan akan kita perdalam dalam evaluasi lisan yang akan kita laksanakan di sesi yang ketiga.